Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menteri. Karena di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun, jawab salah seorang menterinya. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci juga, sebuah rumah suci juga. Sebuah rumah suci yang akan dikunjungi seluruh orang dari penjuru jazirah. Sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraha, sang penguasa Yaman itu, mengunjunginya dengan rasa puas. Tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan, penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Tidak ada jalan lain, geram Abraha. Gerakan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita. Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas seekor gajah yang paling besar dan kuat. Terompet pun membahana dan bumi seolah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut, bukan kepalang. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat jiwa kepahlawanannya, orang-orang Arab menjulang di hadapan musuh. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi mereka ditahan dan dikalahkan. Dan masih banyak lagi yang juga dikalahkan oleh Abraha ketika berusaha untuk menghalangi penyerbuannya ke Mekah. Para orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Karena pasukan Abraha itu terlalu besar, terlalu kuat. Kita tidak akan mampu, katanya. Sampai seorang utusan Abraha tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi mereka. Dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian Abdul Muthalib mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Akan kukembalikan unta-untamu. Apakah ada hal lain yang kau minta? Tanya Abraha. Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha menggeleng. Tidak, kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah, jawab Abdul Muthalib, lalu dia pergi. Sampai akhirnya kota Mekah kosong melompong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Siapakah yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu?
yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekat, gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Sekeras apapun Abraha memukulnya, gajah itu tetap duduk tenang, bahkan akhirnya berusaha berjalan kembali ke arah Yaman. Saat itu dari arah laut, Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari, seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semua orang mati kecuali Abraha yang berhasil kembali ke Yaman. Peristiwa penyerbuan tentara bergajah ini sangat luar biasa. Maka tahun ini diberi nama Amul-Fil, yang artinya tahun gajah. Peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selanjutnya silsilah Nabi Muhammad. Kita kembali pada kisah Abdullah bin Abdul Muttalib yang tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Silsilah Nabi ya, dari Qusay seperti ini. Qusay punya ini anak Abdul Manaf, kemudian Abdul Dar, kemudian Abdul Izza ya, Abdul Uzza ya, Abdul Uzza yang ini merupakan nenek moyang Khadijah, sedangkan yang ini merupakan nenek moyang Rasulullah. Jadi sebenarnya antara Rasulullah dan Khadijah, ini Khadijah ya, Khadijah binti Khuwailid, kemudian ini Abdul Muttalib, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, Khadijah binti Khuwailid, ini nenek moyang di sini ya. Makanya kemudian dalam silsilah ini Khadijah adalah istri Nabi Muhammad ya, dan berasal dari nenek moyang sama, yaitu Qusay. Karena berkerabat sebagai sepupu jauh, Khadijah pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan wahai putra pamanku. Kemudian kita lanjut ke pernikahan Abdullah dengan Aminah. Allah sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum-harum bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Sebenarnya berat ya Aminah untuk melepaskan suaminya, tapi karena memang sudah merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari nafkah, dengan berjualan ke Syria ya, atau ke Syam, sekarang disebut Syam. Abdullah menenteramkan hati istrinya. Sampai kemudian Aminah terpaksa menerima kenyataan dan dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Kemudian Abdullah pun berangkat menuju Syria untuk berdagang. Kematian Abdullah. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yasrib. Di sana, ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawanan
Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kabilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian memanggil putra sulungnya Haris untuk melihat keadaan Abdullah dan menjemputnya untuk pulang ke Mekah ya. Haris pun segera berangkat. Tiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari kami antar engkau ke pusarannya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Saat meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman, yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barakah. Ia berasal dari Habasyah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abrahah atau tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Abdul Muthalib pun bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji. Sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad." "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nenek moyang kita?" "Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Yang menyusukan. Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. "Suamiku," panggil Halimah, "tahun ini sungguh tahun kering. Tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman. Dan unta-untanya juga tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang yang kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini," jawab suaminya. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi yang bangsawan dan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. "Namanya Muhammad," kata Aminah kepada pasangan tersebut. "Dia anak yatim, tinggal aku dan kakek yang merawatnya." Halimah dan suaminya Haris bin Abdul Uzza saling berpandang. Namun akhirnya karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka menerima dan membawa Muhammad SAW untuk disusui. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, dia merasa heran karena
Dia tidak merasa repot sekali untuk membawa bayi tersebut, seakan-akan tidak bertambah bebannya. Kemudian Halimah menyusui Muhammad. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tertidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. "Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Bahkan sepanjang perjalanan dari Mekah ke kampung halaman mereka, kuda tunggangannya yang tadinya ketika berangkat itu lesu dan lemah, kemudian ketika kembali dengan membawa bayi Muhammad, kuda itu menjadi kencang larinya, seolah-olah dia baru memiliki semangat yang baru, sehingga teman-temannya semua heran kenapa Halimah akhirnya bisa menyusul mereka yang berangkat lebih dahulu. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta mereka ternyata kini menghasilkan susu. Suami istri itu akhirnya meminum susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Haris. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah." "Demi Allah, aku pun berharap demikian." Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, kembali terjadi hal yang mengherankan, yaitu keledai yang mereka tunggangi yang membawa beban yang cukup berat tapi berhasil berjalan menyusul melewati rombongan wanita Bani Sa'ad yang telah berjalan lebih dahulu. Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris tambah terkejut karena sepetak tanah yang tadinya kering kerontang kini menjadi hijau dan subur. Domba-dombanya juga yang tadinya kurus dan kering susunya menjadi gemuk dan susunya penuh. Kini mereka dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saat mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putranya. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat anakku dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya saling berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. "Kami cuma berharap andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Mekah," pinta Halimah. Akhirnya, Abdul Muthalib pun memberikan izin kepada Halimah dan suaminya untuk membawa kembali Muhammad sampai dia berusia 5 tahun, kata Abdul Muthalib, agar dia di sana bisa belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih, sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih pula. Aminah pun mengerti bahwa dia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya sendiri. Akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun di sana dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan.